rapat kelulusan silakan nanti Bapak atur untuk dilaksanakan, bahwa untuk pengumuman kelulusan nanti kita laksanakan tanggal 2 Mei 2020 melalui online. Jadi pengumuman kita Bapak Ibu sampaikan melalui online untuk diketahui oleh para siswa dan orang tua siswa. Nah, kemudian yang kedua, itu kelas 10 dan kelas 11. Karena kalau kondisi sekarang ini kita lihat bahwa belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah, sehingga pelaksanaan ujian akhir sekolah tahun pelajaran 2019-2020 masih kita menggunakan online, ya. Pelaksanaan ujian akhir sekolah nanti kita laksanakan tanggal 8 Juni sampai 20 Juni. Kemudian tanggal pembagian rapor itu tanggal 26 Juni. Nah, untuk pelaksanaan ujian akhir sekolah, silakan yang belum memiliki ataupun para siswanya belum memiliki Android, silakan untuk menyesuaikan, diatur oleh Capdim masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian untuk bentuk soal, silakan Bapak Ibu diatur kata objektif, uraian bersingkat ataupun uraian singkat, silakan nanti kami yakin sekolah yang mengatur, dan tolong ada jeda waktu untuk siswa mengerjakan dan mengembalikan soal, sehingga kita mengharapkan bahwa walaupun dikerjakan di rumah tapi masih objektivitasnya masih tinggi. Dan kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, untuk kegiatan sampai 2000 tahun pelajaran 2019-2020 tentu ada kewajiban siswa, yaitu membayar iuran pengembangan pendidikan atau IPP untuk sekolah negeri, kemudian untuk sekolah swasta iuran untuk SPP. Silakan untuk dipungut, ya. Tetapi jangan Bapak Ibu dibuat untuk dibayar sekaligus, ya. Kalau orang tuanya mau bayar sekaligus, silakan untuk pelaksanaan sampai tahun pelajaran 2019-2020 sampai bulan Juni, silakan nanti. Cuma jangan diminta kewajiban mereka ini harus dibayar sekaligus, tapi disesuaikan tiap bulan. Dan kalau orang tua mau bayar sekaligus, ya syukurlah, ya. Nah, karena kondisi Bapak Ibu sekarang ini banyak orang tua wali murid yang dirumahkan, ya. Kemudian juga berdampak terhadap ekonomi keluarga. Dan jika pelaksanaan ujian sekolah, ya, kemudian nanti ujian akhir sekolah, saya maksud, kemudian juga nanti waktu bagi rapor, ya, tolong Bapak Ibu nanti kalau siswa tidak mampu jangan dipaksakan, dan tidak ada alasan Bapak Ibu bahwa siswa belum bayar sehingga ujian akhir sekolahnya ditunda atau dibatalkan ataupun tidak dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan juga untuk pembagian rapor, ya. Pas rapornya ditahan oleh Bapak Ibu, jadi tolong Bapak Ibu jangan sampai nanti karena suasana kita sekarang ini kita sama-sama memahami kondisi orang tua dan siswa. Tidak untuk kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah karena dampak COVID-19. Nah, kemudian untuk memasuki tahun pelajaran 2020-2021, kita akan melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru ini kita sudah ada Kemendikbud, ya, nomor 4 tahun 2019. Kemendikbud nomor 4 ya. 4. Ada Kemendikbudnya, kita sedang menyusun atau persiapkan Pergub, kemudian petunjuk teknis. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, saya nyampaikan secara lisan di sini dulu bahwa hasil rapat kemarin untuk PPDB kita menggunakan 4 kriteria atau 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, kemudian yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur
prestasi, dan yang keempat jalur mutasi. Untuk SMA dan SMK, termasuk SMA LB ataupun SLB, ya, wali SLB nanti kita mengeluarkan kuis tersendiri. Nah, untuk SMA, SMK, ya, kita menggunakan jalur zonasi. SMA zonasinya zonasi kecamatan, ya, kecamatan ataupun nanti kelurahan di dalam wilayah kabupaten kota tersebut. Sedangkan untuk SMK zonasinya adalah zonasi wilayah, zonasinya adalah wilayah kabupaten kota. Kenapa kita menggunakan ini Bapak Ibu, zonasi untuk SMK? SMK wilayah zonasinya adalah wilayah kabupaten kota. Ini mengingat banyaknya anak-anak yang di luar wilayah kabupaten kota tersebut masuk ke SMK yang di luar kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, ini kita sudah mencari solusi yang terbaik karena kebetulan kita didatangkan dari beberapa DPRD atau anggota DPRD dari kabupaten yang minta untuk ada tahun ini untuk dilaksanakan perubahan yang lebih baik untuk perbaikan terhadap pelaksanaan PPDB tahun 2020. Untuk SMA, SMK ini sama, ya. Untuk mutasi, saya ambil dari bawah dulu. Mutasi itu 5%. Mutasi 5%. Kemudian untuk afirmasi 20%. Afirmasi 20% ini afirmasi yang ada dalam zonasi. Kemudian zonasi sendiri 45%. Artinya kalau kita jumlahkan untuk zonasi plus afirmasi itu 65%. Kemudian yang keempat prestasi. Prestasi 30%. Prestasi 30% ini Bapak Ibu, 20%-nya diambil dalam zonasi. 20% diambil dalam zonasi, sedangkan 10%-nya di luar zonasi. Saya ambil contoh yang di Pangkal Pinang, Bapak Ibu, misalnya zonasinya SMA 2 Pangkal Pinang, ya, zonasi SMA 2 Pangkal Pinang. Maka yang di dalam zonasi SMA 2 yang kelurahan yang ada di wilayah Pangkal Pinang yang masuk dalam zonasi SMA 2 itu bisa melalui jalur prestasi 20%. Kemudian 10%-nya itu di luar zonasi, di luar dari SMA 2 dan luar wilayah, bisa dari kabupaten, dari Semilian mau masuk ke Pangkal Pinang, dari Bogoli masuk ke Pangkal Pinang, dari Belitung mau masuk ke Pangkal Pinang, dari luar mau masuk ke Pangkal Pinang, itu di luar zonasi. Kecuali yang pindah mutasi, kecuali yang mutasi, ya, kecuali yang mutasi yang 5%. Nah, begitu juga untuk SMK. SMK Bapak Ibu sama, 5% tadi mutasi, 20% afirmasi, 45% zonasi. Afirmasi zonasi ini dalam wilayah, misalnya SMK 1 Pangkal Pinang, itu wilayahnya Pangkal Pinang, ya. 20%-nya itu afirmasi untuk wilayah Pangkal Pinang, 45%-nya wilayah Pangkal Pinang. Nah, kemudian untuk prestasi ini 20%-nya yang ada di wilayah Pangkal Pinang, 10%-nya itu di luar Pangkal Pinang, ya. Nah, untuk yang prestasi Bapak Ibu, prestasi yang 20% ini ataupun yang 30% ini kita ambil dari nilai rapor SMP MTS mulai semester 1 sampai semester 5. Semester 1 sampai semester 5. Untuk 4 mata pelajaran yang di UPN.
dengan bobot 70%. Jadi bobotnya 70%. 30%-nya adalah indeks sekolah. Kita memahami bersama bahwa nilai rapor tiap sekolah kualitas berbeda-beda. Maka kita berikan bobot 70% itu adalah mengapresiasi nilai rapor siswa dari satuan pendidikan. 30%-nya adalah indeks sekolah. Indeks sekolah ini kita ambil dari nilai UN. Peringkat UN 2019. Jadi dari peringkat UN inilah nanti kita dapat bobot 30%. Dan tiap-tiap sekolah itu berbeda. Tiap-tiap sekolah bobotnya berbeda. Cuma semua sekolah yang berasal dari semua siswa yang berasal dari sekolah tersebut itu dapat nilai yang 30% itu sama. Ya, sama semua. Jadi kalau dari sekolah misalnya dari di SMP 1 maka kita kalau misalnya bobotnya di sana misalnya 28, semua siswa berasal dari SMP 1 28 sama. Ya. Baik itu mau masuk SMA maupun masuk SMK. Nah, kemudian prestasi yang kedua adalah prestasi non akademik. Kalau siswa memiliki prestasi non akademik, nanti tetap kita akumulasikan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Baik itu tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat regional, dan juga tingkat nasional serta internasional. Itu nanti bobotnya ada. Nah, itulah yang nanti yang Bapak Ibu akumulasi. Ini khusus untuk yang SMA. Tapi khusus SMK, bedanya adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang 70% itu nanti dikalikan dengan bobot sesuai dengan kompetensi kalian tiap sekolah. SMK 1 beda bobotnya. Untuk mata pelajaran mana yang lebih besar, silahkan diatur. SMK 2 beda, silahkan diatur.